عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan barakah, rahmah dan maghfirah di hari Jumat yang merupakan sayyidul ayyam, hari yang paling afdal selama satu pekan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sudah di ujung bulan Syawal, tapi tetap kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, melakukan ibadah qiyam di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan ibadah zakat. Setelah itu kita boleh bersyukur. Kalau itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kita termasuk orang-orang yang akan dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita tidak boleh puas, kita tidak boleh bangga dengan capaian-capaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik siyam maupun qiyam maupun zakat fitrah. Kenapa? Karena itu merupakan urusan kita dengan Allah. Itu kewajiban-kewajiban kita dengan Allah. Sementara dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat tentunya karena belum ditahu oleh Nabi, mereka menjawab sebagaimana yang mereka tahu. Mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang Nabi tahu. Lalu kemudian Nabi mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku, mayyati yaumal qiyamati, adalah orang yang di hari kiamat nanti bi zakatin wa sholatin wa hajjin, yang di hari kiamat nanti dia punya pahala puasa, dia punya pahala sholat, dia punya pahala zakat, dan bahkan dia punya pahala haji. Waqad ya'ti sakama hada wa syafaka hada wa akala mala hada wa daraba hada. Tetapi di sisi lain dia juga punya dosa, dia bawa dosa. Akala mala hada, makan harta orang lain tanpa hak. Wa daraba hada, mendolimi orang tanpa hak. Wa syafaka dama hada, dan membunuh tanpa hak. Apa kata Nabi? Kemudian ukhidha min khatayahum, maka diberikanlah kebaikan-kebaikannya itu kepada orang yang pernah dia dolimi. Sampai semua habis kebaikannya dan masih ada orang-orang yang dia dolimi belum diberikan kebaikannya. Ukhidha min khatayahum faturiyat ali summa turiyat finnar, maka diambillah keburukan orang-orang yang pernah dia dolimi, diberikan kepada dirinya, maka menjadi bangkrut dia, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini yang menjadi ketakutan kita, jemaah.
Boleh jadi kita punya pahala puasa, boleh jadi kita punya pahala sholat, boleh jadi kita punya pahala zakat, haji, sedekah. Tapi di sisi lain tadi kita masih punya tanggungan urusan kemanusiaan. Maka inilah di Indonesia kita punya kebiasaan yang namanya halal bihalal. Ini produk asli Indonesia. Di Arab tidak ada. Tujuannya apa? Agar kalau kita di antara satu sama lain punya kesalahan, punya hal-hal yang belum minta dihidupkan, agar dimaafkan. Kalau ini sudah selesai, maka insya Allah urusan kita dengan Allah akan selesai. Sebab apa jemaah? Kalau kita masih punya tanggungan urusan hakul adami di dunia, meskipun kita banyak pahalanya, kewajiban kita kepada Allah, maka itu akan menjadikan ganjaran-ganjaran, menjadikan halangan-halangan untuk kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada di dunia, punya kesempatan untuk meminta maaf. Minta diridhokan kepada orang-orang yang pernah kita dolimi. Jangan sampai justru kita nanti di akhir menjadi bangkrut karena kita belum minta maaf sama. Maka kebiasaan kita di Indonesia biasa setelah Lebaran mengunjungi sanak famili, guru, handai tolan, kerabat dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar kita sama-sama tidak punya dosa sesama urusan manusia. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting lagi jemaah adalah yang ada urusan, yang ada hubungan silaturahim jemaah. Karena Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata al-qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Makna hadis ini adalah la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang pertama kali masuk surga. Artinya apa? Orang yang memutus silaturahim, dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. Sebagaimana para nabi, para salafus soleh, orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk surga. Bukan berarti kalau orang punya dosa silaturahim, lalu kemudian dia tidak masuk surga sama sekali, tidak jemaah. Kenapa? Karena kita tahu dalam konsep agama Islam kita bahwa siapapun di antara kita orang Islam yang mati dalam keadaan iman, maka seberapapun besar dosanya, dia pasti akan masuk surga. Yang tidak masuk surga itu adalah orang-orang yang di luar Islam. Karena Nabi mengatakan, yakhruju minan nari man fil qalbihi misqala dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang mati meskipun membawa iman yang sebesar biji zarah. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan orang yang memutus silaturahim maka jangankan masuk surga, mencium bau surganya saja tidak. Ini berlebihan ya. Artinya siapa? Orang yang memutus silaturahim dia tidak masuk surga pertama kali. Kenapa? Karena dia akan dihukum, disiksa terlebih dahulu kalau dosanya belum diampuni. Itu maksudnya. Al-Qati, orang yang memutus silaturahim. Silaturahim yang dimaksud apa? Adalah orang-orang yang memutus silaturahim yang sudah tersambung. Apa maksud tersambung? Yang ada hubungan nasab, yang ada hubungan kerabat. Karena al-arham dalam bahasa Arab artinya adalah tempat bayi di dalam perut. Jadi orang yang ada hubungan kerabat, paman, kakek, nenek, bibi, keponakan, kalau itu terputus hanya karena urusan-urusan dunia, inilah yang diancam oleh Nabi. La yadkhulul jannata al-qati. Dia tidak akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang pertama kali masuk surga. Orang yang memutus silaturahim. Sementara orang yang ada hubungan atasan dan bawahan, teman, tidak termasuk dalam ancaman yang diancam oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seandainya setiap orang dianggap ada hubungan silaturahim, maka semua orang akan mendapatkan dosa. Berapa ribu orang yang tidak ingat kepada guru SD-nya? Berapa ribu orang yang tidak ingat kepada guru SMP-nya? Berarti kan memutus silaturahim. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam agama. Yang dimaksud dalam agama adalah yang ada hubungan kakek, nenek, paman, bibi, dan seterusnya. Kalau itu diputus hanya gara-gara urusan dunia, maka itulah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Maka Al-Quran sangat mewanti-wanti kepada kita, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah, tasaaluna bihi, yang dengan menyebut namanya kalian memohon kepada Allah, wal arham, sambunglah silaturahim.
Dalam ayat lain Allah mengingatkan kepada kita, "Fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apakah kalian setelah mempunyai pangkat dan kekuasaan akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan memutus silaturahim? Artinya apa? Ayat-ayat Quran menjelaskan kepada kita, mengancam jangan sampai kita memutus silaturahim. Masyaallah muslimin, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini baiknya luar biasa kepada tetangga, kepada kawan, kepada atasan bahkan bawah. Tapi begitu kepada keponakan kita sendiri, kepada paman sendiri, kepada bibi sendiri, kadang kita lupa jemaah. Padahal berbuat baik yang pertama dianjurkan kepada kerabat kita sendiri yang paling dekat, jemaah. Maka pun mengatakan wa atidal qurba, berikan sedekah kebaikan-kebaikan kepada kerabat-kerabat terlebih dahulu. Tapi sering dilupakan jemaah. Maka jangan heran kalau misalnya kita mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa-doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengingatkan kepada kita dalam riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi." Seorang hamba akan senantiasa dikabulkan doanya malam yadau biismin, selama dia tidak berdoa sambil melakukan dosa. Yang pertama, jadi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama di satu sisi dia berdoa, tapi di sisi lain dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, qati'ati rahimin, atau memutus silaturahim. Jangan-jangan ini yang selama ini menghalangi, mengganjal doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa, tapi pada sisi lain doa-doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita melupakan sanak famili kita, kerabat-kerabat kita sendiri. Maka perbaiklah mumpung masih ada kesempatan. Malam yastajib, dan juga selama tidak buru-buru untuk minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga syarat inilah yang bisa menjadikan doa-doa seorang hamba akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masih berada di suasana lebaran, belum keluar di bulan Syawal. Ayo, kalau kita belum mendatangi paman, bibi, ponakan, kerabat, datangi. Jangan menjadi orang yang sombong dan angkuh. Jangan berkata, saya lebih tua, saya lebih kaya, seharusnya mereka datang kepadaku. Nabi mengatakan, silman qata'at, sambunglah hubungan silaturahim yang terputus. Waqtiman haramak, berilah orang yang tidak memberi kepadamu. Kalau kita mendatangi orang yang mendatangi kita, itu biasa. Memberi kepada orang yang memberi kepada kita, itu biasa. Tapi kalau kita bisa mendatangi ponakan kita, famili kita yang memutus, itu luar biasa. Bahkan kita memberi kepada orang yang famili kita tidak pernah memberi, kita memberikan kepadanya, itu luar biasa jemaah. Wa'fu man amman dolam, dan maafkan orang-orang yang pernah mendolimi. Ula'ikumul amnu wa ula'ikumul muhtadun. Mereka orang-orang yang nanti akan mendapatkan keamanan, keselamatan di akhirat, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ula'ikumul muhtadun, dan mereka orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.